اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Jemaah salat maghrib, a'azzanallahu iyyakum. Kita akan melanjutkan kajian tafsir kita dalam surah yang baru ya, surah Al-Lail. Silakan dibuka surah Al-Lail. Kemudian ada yang baca satu orang. Silakan. من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Surah Al-Lail ya. Surah Al-Lail ini merupakan surah Makkiyah ya. Al-Lail itu artinya malam. Lail. Surah ini surah Makkiyah dan surah yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah. Dan pokok pembahasan dalam surah ini itu berkaitan dengan orang-orang yang berinfak dan orang-orang yang bakhil. Ada orang yang berinfak, yang dermawan, ada orang-orang yang bakhil. Ya, pada umumnya dalam surah-surah yang Makkiyah ya, surah-surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah, ya terutama yang terdapat dalam juz Amma, itu dalam juz 30, itu dibuka dengan sumpah. Ya, seperti surah sebelumnya kita sudah bahas surah Asy-Syams, Allah bersumpah dengan nama matahari. Nah, di dalam surah ini Allah bersumpah dengan nama malam, yaitu wal-laili idza yaghsha. Kenapa Allah Subhanahu wa taala ya selalu membuka firman-Nya dengan menggunakan sumpah? Karena pembicaraan ditujukan kepada orang-orang musyrikin Arab. Yang mana orang-orang musyrikin Arab ini banyak yang mengingkari adanya hari kebangkitan dan mereka juga mengingkari adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya, sehingga Allah bersumpah ya untuk menguatkan, untuk menekankan bahwa hari kiamat, hari kebangkitan itu benar-benar terjadi. Yang mana dalam uslub Arab itu ketika mereka ingin menekankan sesuatu, mereka pasti mendahului dengan sumpah. Ya. Nah, di sini Allah yang bersumpah. Berarti Allah ingin menekankan sesuatu yang sangat penting, yaitu tentang terjadinya hari kiamat. Di dalam ayat yang pertama Allah katakan wal laili idza yaghsha. Demi malam apabila menutupi cahaya siang. Ya, ketika ada waw kemudian setelahnya ada isim berarti dijar ya. Karena di sini ada wawul qasam. Ada wawul qasam berarti isimnya harus di majrur, di kasrah. Ya. Wan nahari idza tajalla, demi siang apabila telah terang benderang. Ya. Pada dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dua hal yang saling berlawanan. Pertama, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama malam, kemudian Allah bersumpah dengan siang. Ya. Karena apa? Sesuatu hal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berlawanan. Ada siang, ada malam. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam karena malam hari itu merupakan anugerah dari Allah yang besar. Ya, untuk hamba-hambanya, di mana hamba-hambanya itu menggunakan waktu malam ini untuk beristirahat. Ya. Sampai-sampai Allah katakan dalam Al-Quran wa ja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam itu sebagai pakaian. Kenapa dikatakan sebagai pakaian? Karena malam itu bisa ya menutupi seseorang. Ya, dengan gelapnya malam akan menutupi ya dunia ini. Yang mana pada zaman dahulu ketika orang-orang di waktu malam, karena di zaman itu belum ada lampu, mereka itu terbiasa keluar tanpa baju. Karena apa? Karena gak ada lampu ketika itu. Dan makanya di sini Allah jadikan malam untuk menutupi aurat-aurat mereka. Allah umpamakan seperti pakaian. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu siang yaitu untuk manusia bekerja. Waktunya manusia bekerja untuk mencari maisha atau mencari nafkah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan dua nikmat ini, yaitu nikmat waktu siang, waktu malam. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala sayang kepada hamba-hambanya. Dan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala harus selalu mensyukuri waktu yang Allah berikan kepada kita. Ya, karena waktu ini merupakan nikmat yang sangat agung yang harus kita jaga. Dan seorang hamba yang beriman, mereka itu akan menyisihkan waktunya terutama di malam hari untuk berkhulwat, berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan menyibukkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di waktu sahur, di waktu sepertiga malam. Ini orang-orang yang beriman akan memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang sifat orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan ya di dalam surah Ad-Dariyat ayat 15 sampai 18. Innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muslimin. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Sesungguhnya orang-orang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di dalamnya ada mata air. Ya. Kemudian mereka orang-orang bertakwa mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Ya, di sini Allah menceritakan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Orang yang selalu menjaga malamnya,
untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Mereka berdoa kepada Allah, beristighfar kepada Allah di waktu malam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah itu bersumpah dengan nama siang, ya, karena siang ini merupakan waktu yang sangat penting yang harus digunakan oleh manusia untuk mencari penghidupan mereka atau mencari ma'isyah. Ya. Ini bukan berarti seorang itu tidak boleh bekerja di waktu malam, ya. Boleh-boleh saja, namanya orang mencari rezeki. Ya, selama dia ikhtiar mau dia di waktu siang, pagi atau malam, itu boleh-boleh saja. Ya, cuman ya kalau kita ingin supaya tubuh kita kuat, sehat, maka manfaatkan malam dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai di waktu malamnya dia sibuk sampai subuh, kemudian paginya dia tidur. Ini malah kebalik. Seharusnya pagi sampai siang atau sampai sore dia bekerja, malamnya untuk istirahat. Supaya apa? Supaya dia bisa bangun di waktu malam. Bahkan sunnahnya ya, seorang itu tidur di awal malam. Habis isya itu disunahkan langsung tidur. Kalau seorang begadang, ini dimakruhkan. Ya, makanya kan adatnya ketika seorang bertamu di rumah, ya, sahabatnya atau kerabatnya di waktu isya, itu waktu yang dimakruhkan. Ya, waktu yang dimakruhkan. Karena apa? Waktu itu waktu untuk istirahat. Supaya apa? Supaya di waktu sepertiga malam dia bisa bangun. Ya. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ketiga, "Wa ma khalaqad dzakar wal unsa." Dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Nah, terkait ayat ini ada dua pendapat di antara kalangan para ulama yang mengenai makna lafaz ma. Apakah ma di sini ma masdariyah atau ma mausulah? Pendapat pertama mengatakan bahwa ma di sini bermakna ma mausulah. Ada ismul mausul disebut ma mausulah. Ya, di antara ismul mausul itu ada alladzi, alladhani, alladzina, allati, ya, kemudian allai, ya. Ini semua termasuk ismul mausul. Apa arti alladzi? Itu yang. Itu artinya yang, ya. Adapun ma di sini ma mausulah. Ya. Ketika di sini dia ma mausulah, maka makna dari ayat ini walladzi khalaqad dzakar wal unsa. Dan demi yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Siapa yang menciptakan? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan zatnya sendiri. Ini kehendak Allah, ya, mau bersumpah dengan kehendaknya apa? Dengan zatnya sendiri. Allah mau bersumpah dengan nama makhluknya, itu kehendak Allah. Tapi kalau makhluk bersumpah dengan nama selain Allah, itu tidak boleh, bahkan mengandung kesyirikan. Bahkan dalam hadis disebutkan man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Misalkan dia menyebut nama Nabi Muhammad, misalkan wan nabi, demi Muhammad, wa Muhammadin, ya, tidak boleh bersumpah dengan nama Muhammad. Atau misalkan demi Syekh Abdul Qadir Jailani, dia bersumpah dengan nama Syekh, ini enggak boleh. Bersumpah dengan nama jin, tidak boleh. Ini semua mengandung kesyirikan. Tapi kalau Allah yang bersumpah dengan nama makhluk, itu kehendak Allah. Ya. Ya, di sini bermakna dan demi yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Kemudian pendapat yang kedua, ma di sini bermakna ma masdariyah. Ya. Berarti ayat ini bermakna wa khalqillahi lidzakari wal unsa. Demi penciptaan Allah terhadap laki-laki dan perempuan. Ya, mana pendapat yang lebih kuat di sini? Pendapat yang lebih kuat, maksud wa ma khalaqad dzakara wal unsa itu adalah demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Itu pendapat yang lebih kuat. Bahkan
dulu ya ahli qiraat ya, kalau kita ya tahulah sedikit tentang qiraah, ada qiraah sab'ah, ada qiraah asyrah ya, itu ada yang membaca wa ma khalaqad dzakar wal unsa, itu dibaca wad dzakari wal unsa. Ini dari riwayat Abu Darda, pernah ada qiraah dari Abu Darda dari Ibnu Mas'ud. Wa ma khalaqad dzakar wal unsa, ma-nya dihilangkan dan khalaqa dihilangkan. Jadinya apa? Wad dzakar wal unsa. Namun ya qiraat ini dimansuh, ya dihapus dari Al-Qur'an ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyetorkan bacaannya yang terakhir kepada malaikat Jibril alaihissalam. Nah, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam merubah bacaannya menjadi wa ma khalaqad dzakar wal unsa. Ya, awalnya wad dzakar wal unsa. Hanya Nabi menyetorkan kembali kepada malaikat Jibril dan berubah jadi wa ma khalaqad dzakar wal unsa. Dan inilah bacaan yang dipilih oleh jumhur ulama atau mayoritas ahli tafsir dan ahli qiraah yang termaktub dalam Al-Qur'an Rasmul Mushaf Utsmani, dalam Mushaf Utsmani ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang keempat, inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha kalian bermacam-macam. Nah, pada ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan berbagai macam makhluknya untuk menekankan suatu pernyataan, yaitu amalan perbuatan manusia itu bermacam-macam. Perhatikan di sini inna sa'yakum lasyatta. Ada kata lasyatta. Di sini lam taukid untuk menekankan. Sebelumnya ada kata inna untuk menegaskan. Kemudian inna sa'yakum ditambah lagi lasyatta, ini untuk menegaskan kembali, untuk menguatkan kembali. Sesungguhnya usaha kalian bermacam-macam. Ya, sebagaimana namanya amal manusia itu pasti berbeda-beda ya. Seperti siang lawannya ada malam, ada laki-laki lawannya perempuan. Demikian juga amalan manusia itu pasti berbeda-beda. Ada amalan yang baik, ada pula amalan yang buruk. Ya. Dan tidak semua manusia itu berada dalam satu jenis amalan. Ada yang melakukan kebaikan, ada juga yang melakukan keburukan. Ya. Nah, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh perbandingan antara orang yang amalannya baik dan orang-orang yang amalannya buruk. Allah sebutkan pada ayat yang kelima. Fa amma man a'ta wattaqa, maka barang siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa. Ini Allah ya menceritakan tentang orang-orang yang melakukan amal yang baik, yaitu orang-orang yang memberikan hartanya di jalan Allah. Karena apa? Bersedekah, berinfak itu merupakan salah satu amalan, ya, amalan kebaikan. Artinya jika dia mengeluarkan hartanya, kemudian dia berkorban untuk suatu kebaikan, maka kata para ulama, jika berkumpul antara kata amal dan takwa, ya, pada kata a'ta, ini merupakan suatu amalan. Kalau berkumpul antara amal dan takwa dalam satu kalimat, maka amalan itu artinya mengerjakan ketaatan, sedangkan at-taqwa itu artinya meninggalkan kemaksiatan. Tapi kalau kata takwa itu berdiri sendiri dalam satu kalimat, tidak disambung dengan kata a'ta, misalkan dia hanya wattaqo saja, maka arti takwa di sini mengerjakan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Ya, kalau takwa disebutkan sendirian dan tidak disambung dengan kata a'ta, berarti at-taqwa di sini artinya meninggalkan atau mengerjakan ketaatan sekaligus dia meninggalkan kemaksiatan. Ya. Nah, seperti ulama mengatakan apa? At-taqwa ya an ta'mala bi ta'atillah ala nuri minallah tarju sawaballah wa an tatruka ma'siyatallah ala nuri minallah takhafu iqaballah. Takwa itu yang disebutkan oleh Thalib bin Habib rahimahullah taala, ketika engkau mengerjakan
ketaatan berdasarkan petunjuk dari Allah dan engkau mengharapkan pahala dari Allah. Nah, kemudian engkau meninggalkan kemaksiatan atas petunjuk Allah dan engkau takut kepada hukuman Allah. Ya, ini tatkala takwa disebutkan sendirian, ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berinfak, ya, kemudian dia bertakwa. Karena orang berinfak ini merupakan amal kebaikan. Kemudian dia bertakwa, yaitu dia meninggalkan semua kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dia meninggalkan kebakhilan dalam berinfak. Dia berinfak karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini ulama menyebutkan ada bentuk-bentuk maksiat di dalam infak. Walaupun dia bersedekah, tapi ada bentuk-bentuk kemaksiatan dalam sedekah. Apa di antaranya? Misalkan dia berinfak bersedekah karena riya, berarti dia bersedekah sekaligus dia bermaksiat kepada Allah. Ya. Dia berinfak karena ingin dipuji oleh masyarakat, supaya dikatakan sebagai seorang yang dermawan, supaya namanya disebut-sebut di tengah masyarakat. Ya. Kemudian misalkan seorang yang mengeluarkan biaya untuk melakukan haji dan umrah berulang-ulang agar orang-orang memujinya, agar dikatakan Pak Haji. Ya. Ketika nggak dipanggil Pak Haji tersinggung dia. Ya. Kemudian yang kedua, dia berinfak atau bersedekah lalu ujub, bangga dan menganggap dirinya hebat dan membanggakan amalan dia. Ya, kemudian dia lupa bahwasanya semua hartanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan bahwa dia memiliki harta yang banyak dengan ujubnya dengan harta yang dia miliki. Dia merasa orang yang paling dermawan supaya dihormati oleh manusia. Ya. Dan dia mengira bahwa harta yang dia dapatkan karena kekuatan dia sendiri. Seorang ulama mengatakan, "Alaika bi taqwallah in kunta ghafilan, ya'tikal arzaqu min haitsu la tadri. Fa kaifa takhaful faqra wallahu raziqa. Wa qad razaqa at-tayra wal huta fil bahr. Wa man dhanna anna rizqa ya'ti bi quwwah, ma akala al-usfuru syai'an ma'an nasri." Hendaklah engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala jika engkau lalai. Ketika kita lagi lalai, lagi lupa bertakwa kepada Allah. Karena rizki itu akan datang kepadamu dari arah yang tidak disangka-sangka. Bagaimana engkau takut dengan kefakiran, dengan kemiskinan, sedangkan Allah telah memberikan rizki kepada burung, kepada ikan yang ada di laut. Barang siapa yang mengira bahwa rizki itu datang karena kekuatan dia sendiri, karena jerih payah dia enggak bergantung kepada Allah, dia ujub dengan kekuatan dia, dengan harta yang dia miliki. Ma akal usfuru syai'an ma'an asri. Maka burung itu, burung yang kecil, burung pipit, tidak akan mendapatkan rezeki karena kalah dengan burung elang. Kalau seandainya rezeki itu datang karena kekuatan seseorang, maka orang yang lemah tidak dapat rezeki. Nah, inilah keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Mau dia lemah, mau dia kuat, kalau sudah Allah tentukan rezekinya, tidak ada yang bisa menghalangi rezeki seseorang. Ya, selama dia ada usaha, ada ikhtiar, Allah kasih jalan keluar. Maka jangan pernah seorang bangga, ujub dengan harta yang dia miliki, karena semua yang kita miliki itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang ada pada kalian itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bentuk-bentuk maksiat dalam berinfak, mengungkit-ungkit sedekahnya kepada orang lain dan menyakiti hati penerimanya. Misalkan dia bantu saudaranya, dia ungkit-ungkit. Dia mengatakan kalau enggak saya yang bantu dia enggak jadi sukses seperti ini. Kalau enggak saya nyekolahin dia enggak bakal sukses. Hanya disebut-sebut pemberiannya. Ketahuilah sesungguhnya seorang yang menyebut-nyebut pemberiannya, maka akan hilang pahala sedekahnya. Jangan sekali-kali kita mengungkit-ungkit pemberian kita, karena bisa hilang, Pak.
Dalilnya jelas dalam Al-Quran ya, dalam surah Al-Baqarah 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan apa? Dengan mengungkit-ungkit wal adha, dan menyakiti hati si penerima. Dia bersedekah tapi buat tersinggung hati si penerima, buat sedih hati si penerima dengan omongannya yang kasar, ya. Kemudian dia merendahkan orang yang dikasih sedekah itu, maka hilang pahala sedekahnya. Ya, inilah diantara bentuk maksiat di dalam berinfak. Ya. Kemudian yang keempat, mengeluarkan infak atau sedekah bukan pada tempat yang diridhoi oleh Allah. Misalkan seorang mengeluarkan uang untuk kemaksiatan dan perkara yang sia-sia. Mengeluarkan uang untuk menraktir temannya minum minuman keras. Ini termasuk bentuk kemaksiatan dalam bersedekah. Menraktir temannya atau bayarin temannya berjudi, sabung ayam, ya, taruhan. Ini semua bentuk kemaksiatan dalam berinfak. Ya. Kemudian berikutnya, berinfak atau bersedekah sementara utangnya belum dibayar. Masih punya utang, seharusnya utang dulu dibayar. Ya. Terkadang utangnya ditunda-tunda, malah dia berinfak kepada orang lain. Seharusnya utang dulu dibayar yang wajib. Sedekah itu sunnah, perkara yang sunnah. Ya. Bahkan ulama mengatakan apa? Lebih utama seorang itu bersedekah pada dirinya sendiri ketika dia punya utang, untuk apa? Mengembalikan hak orang lain terlebih dahulu, daripada dia bersedekah kepada orang lain. Nah, kalau utangnya sudah lunas, silahkanlah mau bersedekah kepada siapapun. Cuma dalam Al-Quran disebutkan, kalau mau bersedekah itu dahulukan kerabat dekat kita. Bukankah dalam Al-Quran disebutkan, ya sudah pernah kita bahas, yang harus kita dahulukan untuk bersedekah, yaitu au it'amun fi yaumin di masgobah, memberikan makan kepada orang-orang yang kelaparan, itu lebih utama. Kemudian yatiman da makrobah, anak yatim yang ada hubungan kerabat. Sebelum kita ngurusin anak yatim yang bukan keluarga kita, dahulukan dulu anak-anak yatim yang ada di keluarga kita. Misalkan anak saudara kita, paman kita, sepupu kita, itu dahulukan dulu. Yatiman da makrobah, au miskinan da matrobah, memberikan sedekah kepada orang miskin yang sangat fakir. Tidak hanya sekedar miskin, dia fakir. Kata matrobah itu diambil dari kata turob. Turob artinya tanah. Berarti saking miskinnya orang ini sampai tidur di tanah, nggak punya rumah, nggak punya kerjaan. Itu yang lebih diutamakan daripada bersedekah kepada orang yang miskin. Ya. Jadi itu intinya, kalau kita masih punya utang, maka segerakan dulu bayar utang. Setelah itu baru kita bersedekah kepada orang lain. Kemudian pada ayat yang ke-6 Allah SWT berfirman, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan yang terbaik. Makna kata husna atau yang terbaik dalam ayat ini ada 3 pendapat. Ada 3 pendapat di kalangan ahli tafsir. Seperti disebutkan dalam tafsir At-Tabari, pendapat pertama dari kalangan salaf mengatakan bahwa al-husna itu maksudnya adalah kalimat la ilaha illallah. Barang siapa yang membenarkan, berarti maksud ayat ini wasaddaqa bil husna, dan membenarkan kalimat la ilaha illallah. Karena kata husna maksudnya kalimat la ilaha illallah. Pendapat yang kedua, al-husna di sini maksudnya surga. Ya, sebagaimana firman Allah dalam ayat yang lain, ya, dalam surah Yunus ayat 26, kata husna artinya surga. Lilladzina ahsanu husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik adalah pahala yang terbaik, yaitu surga. Berarti maksud husna di sini surga. Wa ziyadah, dan tambahannya adalah kenikmatan ketika memandang wajah Allah. Ya, ini makna al-husna.
Nah, berarti pada ayat ini yang dimaksudkan husna itu adalah surga, dan ziyadah itu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Berarti maknanya dan membenarkan surganya Allah. Ya. Pendapat yang ketiga, kata al-husna ini bermakna bil khalfi atau bil khalafi minallah. Ganti dari Allah. Orang-orang yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah, kemudian dia bertakwa, akan dikasih ganti sama Allah. Dan dia yang berinfak karena Allah Subhanahu wa taala membenarkan ganti dari Allah. Ya, dia yakin bahwa rezeki yang dia sedekahkan pasti akan diganti sama Allah. Ya. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Pendapat yang lebih kuat. Orang-orang yang bersedekah hartanya tidak akan pernah berkurang. Pasti akan ditambah sama Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam surah Saba ayat 39 Allah sebutkan, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Apapun yang engkau infakkan, ya, Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Enggak usah khawatir. Semakin dia bersedekah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Ya, bahkan disebutkan juga dalam ayat yang lain, surah Al-Baqarah 261. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perhatikan di sini, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan barang siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Kemudian disebutkan juga dalam hadis Qudsi ini, ya. Dalam hadis Qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibna Adam, umfik alaik." Ini janji Allah ini. Wahai anak Adam, kata Allah, berinfaklah, niscaya aku akan memberikan rezeki kepadamu. Ini janji Allah ini dalam hadis Qudsi. Ya. Jadi enggak ada ruginya ketika seorang bersedekah. Kemudian selain itu, orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang dermawan, itu akan didoakan oleh malaikat. Dalam hadis disebutkan, Rasulullah bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti mumfikan khalafan wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa." Orang-orang yang rajin bersedekah didoakan sama malaikat. Apa doanya? Allahumma a'ti mumfikan khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang sering bersedekah. Sebaliknya orang yang bakhil, orang yang pelit akan didoakan juga sama malaikat. Apa doanya? Ya Allah, hancurkanlah harta orang yang pelit. Karena orang pelit ini merupakan orang-orang yang akan jauh dari Allah, jauh dari surga, dekat dengan neraka. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, al-bakhilu qaribun minallah ba'idun, atau qaribun minallah wa qaribun minal jannah wa ba'idun anin nar. Wal bakhilu qaribun minan nar ba'idun anil jannah wa ba'idun anillah. Orang yang dermawan suka bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Adapun orang pelit, suka menumpuk-numpuk harta, ya, nggak pernah dia peduli kepada sesama. Mereka adalah orang-orang yang dekat dengan neraka, jauh dari Allah, jauh dari surga. Kita tinggal memilih, kita mau jadi orang suka berbagi atau mau jadi orang pelit. Ya, tinggal pilih, ya. Kemudian dalam hadis yang lain juga disebutkan tentang balasan bagi orang-orang yang sering bersedekah. Ma naqasat sadaqatun min mal. Sedekah tidaklah mengurangi harta. Jadi banyak sekali balasan bagi orang-orang yang dermawan. Seperti sering saya sebutkan hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian di sini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati anfar. Surga merindukan 4 orang. Pertama, talil Quran, orang-orang yang gemar baca Quran. Yang kedua, wahafidil lisan, orang yang menjaga lisannya.
Wa mut'imil ji'an, orang-orang yang sering memberikan makan, bersedekah kepada orang-orang yang kelaparan. Wa shaimin fi syahri Ramadan, orang-orang yang gemar puasa di bulan Ramadan. Ini orang-orang yang dirindukan oleh surga. Ya, akan tapi orang yang berinfak tapi dia infaknya ikhlas karena Allah. Kalau orang berinfak tidak ikhlas, gak dapat apa-apa. Atau orang berinfak tapi dia belum beragama Islam, gak dapat pahala sama sekali. Kecuali kalau dia sudah masuk Islam, maka amal kebaikannya ketika dia belum Islam akan ngikut ketika dia sudah Islam. Tapi ketika dia belum Islam, walaupun dia berinfak ratusan juta, itu nggak dapat pahala di sisi Allah. Kemudian kalau orang muslim berinfak, kemudian dia ikhlas, akan dapat pahala. Tapi kalau dia tidak ikhlas, nggak dapat pahala sama sekali. Bahkan akan kecil di mata Allah. Seperti disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, rubba amalin sagirin tukabbirun niyah wa rubba amalin kabirin tusaggirun niyah. Berapa banyak amalan kecil itu besar di sisi Allah, pahalanya besar. Karena apa? Karena niat. Dan berapa banyak amalan besar jadi kecil di mata Allah. Kenapa? Karena niatnya. Berinfak 1.000 rupiah tapi ikhlas, berusaha dia menjaga keikhlasan, itu lebih baik daripada orang yang berinfak berjuta-juta tapi suka pamer, suka riya, suka ingin dipuji. Dan lebih bagus lagi, dia berinfak yang banyak dan dia betul-betul menjaga niatnya, menjaga keikhlasannya. Ya, jadi intinya jaga niat ya. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa menjaga keikhlasan. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-7. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan. Maksudnya di sini menuju jalan kebahagiaan. Orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan berupa ganti di dunia maupun ganjaran pahala di akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan semua urusannya. Bahkan dia akan diberikan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Ya, makanya disebutkan ya di dalam sebuah kitab yang dikarang oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, yang judul kitabnya Al-Wasail Mufidah lil Hayatis Sa'idah. Sarana-sarana yang bisa mengantarkan seorang kepada kehidupan yang bahagia. Apa di antaranya? Ketika seorang berinfak, ketika bersedekah. Itu salah satunya bisa menjadikan seorang bahagia. Ya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang bakhil. Setelah Allah menceritakan tentang orang-orang yang dermawan, memberikan ganjaran kepada mereka, kemudian Allah menceritakan tentang balasan bagi orang-orang bakhil. Wa amma man bakhila wastagna, dan adapun orang-orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah. Ya, setelah dia diberikan harta yang banyak, dia tidak disalurkan hartanya ke jalan-jalan kebaikan. Ya, tidak disalurkan ke masjid, ke panti asuhan, ke pondok, ya. Dan dia itu tidak butuh lagi dengan pahala dari Allah. Merasa dia sudah punya banyak harta dan dia merasa cukup dengan kelezatan dunia dan tidak butuh dengan kenikmatan akhirat. Ya. Jika dia merasa tidak butuh lagi dengan pahala Allah, apalagi dengan orang lain, dia juga merasa tidak ada urusan lagi dengan orang lain. Yang penting hartanya banyak, nggak peduli dengan sesama. Ya, maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pelit itu akan bisa membinasakan diri seseorang. Dalam hadis disebutkan salah sumuhlikat, 3 hal yang bisa membinasakan manusia. Yang pertama suhun muta', pelit yang ditaati. Kemudian setelah itu hawan muttaba', hawa nafsu yang dituruti. Yang ketiga wa ijabul mar'i bi nafsihi, kemudian sifat ujub yang ada pada dirinya. Allah lanjutkan firman-Nya, wa kadzdzaba bil husna, serta mendustakan yang terbaik.
dia mendustakan ganti dari Allah. Dia nggak percaya, sehingga dia takut mengeluarkan uangnya. Dia akan merasa setiap dia mengeluarkan uang, uangnya akan berkurang. Ya, padahal setiap orang yang bersedekah, uangnya tidak akan pernah berkurang. Mana qasat sedekah min mal. Uang atau harta yang disedekahkan tidak akan pernah berkurang. Ya. Nah, kemudian disebutkan oleh ulama, oleh Syekh Nasir As-Sa'di ya, wa minal asbabil lati tuzilul ham wal gham wal qalaq al ihsanu ilal khalqi bil qawli wal fi'l wa anwa'ul ma'ruf. Di antara sebab yang bisa menghilangkan kegalauan, kesedihan, bisa menghilangkan kegelisahan adalah berbuat baik kepada orang lain. Kalau ingin hati kita tenang, berbuat baik sama orang lain. Kemudian bil qawli wal fi'l, baik itu dengan perkataan dan perbuatan. Wa anwa'ul ma'ruf, dan berbagai macam kebaikan. Misalkan kita lagi gundah gulana, lagi sedih, datangi anak-anak yatim, kemudian berikan makanan orang-orang miskin. Pernah ada sahabat hatinya keras, minta nasihat sama Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana supaya hati saya lembut, supaya nggak keras lagi? Apa kata Rasulullah? Fa'atimil miskin wamsah ra'sal yatim. Kamu berikan makan kepada anak yatim, baru hatimu lembut. Ketika kamu lagi galau, berikan makan kepada orang miskin. Wamsah ra'sal yatim, dan usap kepala anak yatim. Mengusap saja dapat pahala ya, tapi jangan diusap aja. Walaupun mengusap aja dapat pahala, terus melembutkan hati, tapi setidaknya kasihlah uang, masa diusap terus. Setiap kunjungan anak yatim diusap aja kepalanya, nggak pernah dikasih apa-apa. Akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.